Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan dan pengarahan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi rumah resource atau HR. HR memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi dari divisi Human Resource ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Selain beberapa fungsi di atas, divisi Human Resource juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan implementasi kultur perusahaan kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, divisi ini juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal di perusahaan dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi besar bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya SDM, pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri, yang membuat pengelolaan lebih mudah. Yang pertama adalah staffing employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dan melakukan tugas dengan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah performance evolution. Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Yang ketiga, compensation. Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Yang keempat adalah training and development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Yang kelima adalah employer relation. Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja yang seperti serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan, karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi. Yang keempat adalah personal relations. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Yang ketujuh adalah safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia.
Seseorang yang berjalan tanpa arah dan tujuan dapat membuatnya tersesat. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tidak akan memiliki target yang ingin dicapai dan untuk apa perusahaan tersebut dijalankan. Penerapan manajemen SDM dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Cedar Mayanti, ahli ekonomi lain yang memberikan sumbangsi pemikirannya adalah Sudarmayanti. Menurutnya, tujuan dilakukannya manajemen SDM memiliki 4 tujuan secara umum. Adapun keempat tujuan tersebut akan diulas berikut ini. Yang pertama adalah tujuan sosial. Tujuan sosial dari manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi adalah pertanggungjawaban secara sosial terhadap tantangan tenaga kerja perusahaan. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab penuh terhadap keperluan elemen sumber daya manusia dalam organisasi. MSDM juga bertugas untuk mengurangi efek atau dampak negatif yang bisa muncul dan mengancam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah tujuan organisasional. Tujuan dari MSDM selanjutnya adalah tujuan organisasional. Organisasional yang dimaksudkan adalah sasaran formal yang dibuat dan disusun dengan baik yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Sasaran yang dibuat tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasional memberikan pandangan bahwa manajemen terhadap sumber daya manusia itu diakui keberadaannya. Ketiga adalah tujuan fungsional. Tujuan selanjutnya yang dikemukakan oleh Cedar Mayanti adalah tujuan fungsional atau yang biasa disebut fungsional objektif. Berdasarkan tujuan ini, MSDM perusahaan bertujuan untuk mempertahankan kontribusi elemen sumber daya manusia pada setiap bidang di perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dipelihara dengan baik agar mereka memberikan kontribusi optimal untuk kelangsungan perusahaan. Yang keempat, tujuan pribadi atau individual. Setiap manajer khususnya SDM yang diberikan wewenang memperhatikan tujuan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia. Tujuan pribadi harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya tujuan pribadi, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan motivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang optimal. Kontribusi seluruh elemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas secara optimal membuat tujuan perusahaan akan mudah dicapai. Itulah informasi seputar manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Manajemen SDM sangat penting diterapkan dalam organisasi untuk memudahkan pengelolaan sumber daya manusia agar mencapai tujuan organisasi. Semoga informasi yang diberikan memberikan manfaat dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca. Akan saya jelaskan kembali tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi besar bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya SDM, pengelolaan terhadap seluruh kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi SDM tersendiri yang membuat pengelolaan lebih mudah. Fungsi manajemen sumber daya manusia itu seperti staffing atau employment, performance evaluation, compensation, training and development, employee relation, personal research, safety and health, dan seterusnya. Untuk memudahkan perusahaan dalam memantau data finansial sekaligus mendata karyawan yang bekerja pada perusahaan, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki kedua fitur tersebut seperti Accurate Online. Accurate Online merupakan software akuntansi yang memiliki fitur karyawan yang berguna
untuk mempermudah perusahaan dalam proses penggajian dan tunjangan untuk karyawan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.